Jadi di dalam Epstein Files itu tersingkap bahwa ternyata orang-orang penting seperti Presiden Amerika, seperti artis-artis, penyanyi, ya, bintang film, ya, yang jadi korban si Epstein ini, si Jeffrey Epstein ini, yang berhasil diundang ke pulau surganya si Jeffrey Epstein ini, ternyata mereka di sana melakukan peribadatan terhadap berhala. Ya, dan dalam hal ini ibadah mereka kepada ilah yang namanya Baal. Dan itu ada dalam Al-Quran. Jamaah sekalian rahimakumullah, kita umat Islam secara umum perlu memahami bahwa yang namanya dosa itu ada 3 kelas. Ada 3 kelas, 3 level, 3 peringkat. Dosa yang paling ringan itu biasa disebut dengan as-saghair, dosa-dosa kecil. Dosa yang lebih tinggi, lebih berat, level kedua, peringkat kedua, kelas kedua, disebutnya al-kabair, dosa-dosa besar. Misalnya berzina, itu dosa besar. Misalnya mencuri, itu dosa besar. Makanya tadi saya muqaddimah mengatakan, saya diminta oleh panitia, diundang ke Masjid Al-Jihad ini untuk membahas suatu tema yang biasanya saya selalu mengelak untuk membicarakannya. Kenapa? Karena berat. Ini bukan tema ringan. Ini tema yang berat. Karena kita bukan membicarakan dosa kecil, bukan membicarakan dosa besar, tapi kita akan membicarakan dosa yang paling berat, paling tinggi, dosa yang wajib setiap muslim harus menghindar darinya. Karena kalau dia terlibat di dalam dosa ini, dia masuk ke dalam sebuah pelanggaran yang disebut nawaqidul iman atau nawaqidul Islam, batal imannya atau batal keislamannya, yang berarti murtad. Dan kalau nanti kita sudah pelajari, mengertilah kita kenapa Nabi Muhammad SAW mengeluarkan sebuah hadis sahih yang bunyinya sebagai berikut. Nabi pernah bersabda, badiru bil a'mali fitanan ka qita'il lailil mudlim. Bersegeralah kalian beramal sebelum datangnya fitnah-fitnah yang banyak sekali, menyebabkan dunia ini menjadi seperti sepotong malam yang gelap gulita. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Di pagi hari seseorang masih beriman, mukmin, sore harinya menjadi kafir. Au yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Atau seseorang di malam hari masih mukmin beriman, pagi harinya jadi kafir. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Orang itu rela menjual dinnya, agamanya, demi memperoleh kenikmatan dunia. Jadi Nabi pernah mengatakan dalam hadis ini, akan datang suatu masa di mana dunia ini diselimuti oleh fitnah yang begitu banyak sehingga dunia menjadi seperti sepotong malam gelap gulita. Dan kalau era itu sudah datang, maka Anda akan menyaksikan pagi hari orang masih beriman, sore harinya kafir, atau sore hari masih beriman, paginya kafir. Jelas-jelas Nabi menggunakan kata-kata pagi beriman, sore kafir, sore beriman, pagi kafir. Nabi tidak menggunakan kata-kata pagi berbuat baik, sore berbuat buruk, sore berbuat baik, pagi berbuat buruk. Beda enggak antara pagi beriman, sore kafir dengan pagi berbuat baik, sore berbuat buruk? Beda tidak? Beda, ya. Kita melihat seorang saudara muslim kita melakukan sebuah keburukan, apa boleh tiba-tiba kita tunjuk hidungnya, kita bilang kafir loh? Boleh tidak? Tidak boleh. Sekalipun perbuatan yang dia lakukan adalah sebuah kabair minal kabair, dosa besar, misalnya dia mencuri, terus kita tunjuk langsung kafir loh gitu, nggak boleh.
Tetapi Nabi jelas-jelas mengatakan dalam hadis ini, yusbihu rajulun mu'minan wa yumsi kafiran. Pagi hari seseorang beriman, sore harinya kafir. Nggak mungkin Nabi salah ngomong kan? Nah, inilah kenapa memang tema seperti ini menjadi wajib kita dalami, karena kita sedang menjalani era penuh fitnah itu, era di mana dahsyatnya fitnah ini bisa menyebabkan orang bukan sekedar terjerembab dalam as-saghair, dosa kecil, bukan terjerembab dalam al-kabair, dosa besar, tapi bahkan bisa terjerembab dalam dosa nawaqidul iman, nawaqidul Islam, pembatal keimanan atau pembatal keislaman. Wa na'udzubillahi min. Sampai di sini jelas? Jelas sampai di sini? Oke, baik. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah, bagian berikutnya di sini kami foto dan kami perlihatkan daftar isinya. Ini buku kecil sekali teman-teman. Jumlah total halamannya hanya 134, lengkap dengan daftar pustakanya ya. Jadi nggak banyak, nggak tebal buku ini. Nah, ini daftar isinya ada di foto ini, dari pembatal pertama sampai pembatal ke-10 disebutkan ya. Nah, ini agak sulit ya Anda melihatnya karena kecil huruf-hurufnya, karenanya saya sudah memperbesar. Nah, ini. Jadi daftar isi pembatal pertama, syirik dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ada pembahasan syirik akbar yang dibagi lagi menjadi syirik dakwah atau syirik doa. Yang kedua, syirkun niyah wal iradah wal qasdu, syirik dalam hal niat, dalam hal kehendak dan dalam hal tujuan. Yang ketiga, syirkut ta'ah, syirik dalam ketaatan. Yang keempat, syirkul mahabbah, syirik cinta. Kemudian kelompok syirik kedua namanya syirik asghar, syirik kecil. Ini pembatal pertama. Pembatal kedua, orang yang membuat perantara antara dirinya dengan Allah. Nanti akan kita bahas ini, masih judul-judulnya saja dulu. Pembatal ketiga, tidak mengkafirkan orang-orang musyrik atau ragu terhadap kekafiran mereka, atau bahkan membenarkan mazhab mereka. Pembatal keempat, meyakini ada petunjuk yang lebih sempurna daripada petunjuk Nabi Muhammad SAW, atau meyakini ada hukum yang lebih baik daripada hukum beliau. Pembatal kelima, membenci ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW, ajaran Islam. Jadi membenci saja itu bisa termasuk kategori membatalkan keislaman, keimanan seseorang. Pembatal keenam, memperolok-olokkan ajaran Rasulullah SAW. Pembatal ketujuh, sihir. Beberapa masalah berkaitan dengan sihir. Pertama, apakah sihir itu hakiki, benar-benar ada? Kedua, hukum sahir, sahir itu pelakunya, penyihirnya. Keempat, penyembuhan terhadap orang yang terkena sihir. Jadi tentunya poin ketiga dan poin keempat bukan termasuk pembatal keislamannya. Itu bukan berarti membatalkan keimanan, ini lain, hati-hati. Begitu juga nomor 4, penyembuhan terhadap orang yang terkena sihir, tentunya itu diperlukan ya. Namanya orang kena sihir kan perlu dibantu supaya keluar dari ikatan kena sihirnya. Pembatal ke-8, tolong menolong dengan kaum musyrikin dan membantu dengan mereka dalam menghadapi kaum muslimin. Pembatal ke-9, meyakini bahwa ada sebahagian manusia yang mempunyai kebebasan keluar dari syariat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi artinya meyakini ada orang-orang tertentu yang sedemikian mulianya
Kalau dia nggak sholat sehari-hari, oh nggak masalah, dia udah nggak terikat dengan kewajiban sholat, begitu, ya. Pembatal ke-10, berpaling dari dinullah. Ya, berpaling itu artinya apa ya berpalingnya? Apa sih berpaling? Berpaling itu kan tidak mau melihat kan ya, jadi menoleh begini kan, menoleh, mengabaikan, cuek lah ya kalau anak-anak muda sekarang ya, cuek terhadap agama. Ini termasuk dosa pembatal keislaman. Baik, jadi ini daftar isinya. Nah, saudara sekalian rahimakumullah, saya akan membacakan sejauh yang saya pandang perlu dibacakan, karena jujur kita sangat boleh jadi tidak menyelesaikan buku ini hari ini. Nggak masalah kan, Pak Ismet ya? Nggak selesai hari ini. Karena kalau selesai, saya akan membatalkan janji kuliah zuhur saya, kuliah asar saya. Gitu. Saya di sini ada janji kuliah zuhur, ada janji kuliah asar. Kalau ini harus selesai, saya batalkan kuliah zuhur, karena belum selesai sampai zuhur. Asar juga saya batalkan. Boleh jadi maghrib juga terpaksa di sini berbuka. Sayanya terpaksa, ya kan, Anda sih mungkin senang gitu, saya berbuka di sini. Cuma kan kita terikat dengan janji. Oke. Jadi jamaah sekalian rahimakumullah, kita coba mulai memasuki pembahasan dari pembatal pertama. Apa tadi? Syirik. Syirik dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Syekh rahimahullah berkata, pembatal pertama adalah syirik dalam menyembah Allah Azza wa Jalla. Allah Ta'ala berfirman surat An-Nisa ayat 48. Bunyinya, ba'da'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Allah mengampuni segala dosa selain dosa syirik bagi siapa yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Kemudian surat Al-Maidah ayat 72, innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sesungguhnya orang yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka pasti Allah mengharamkan kepadanya jannah, surga, dan tempatnya ialah nar, neraka. Tidak ada bagi orang-orang zalim itu seorang penolong kuat. Di antara kemusyrikan itu adalah menyembelih kurban untuk selain Allah, seperti menyembelih untuk jin atau menyembelih untuk kuburan, maksudnya untuk penghuni kuburannya. Syekh rahimahullah mengawali ke-10 pembatal keislaman ini dengan menempatkan syirik kepada Allah sebagai pembatal pertama. Sebab syirik merupakan dosa paling besar yang diperbuat untuk mendurhakai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syirik berarti merampas rububiyah dan mengurangi uluhiyah, karena syirik itu adalah menyamakan selain Allah dengan Allah dalam hal yang merupakan bagian dari sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau kita ingat surat Luqman, Luqman ini seorang ayah bijaksana, bukan seorang nabi tetapi seorang soleh, ayah bijaksana yang sedemikian bagusnya nasihat-nasihat kepada putranya sampai diabadikan Allah menjadi nama sebuah surah Luqman. Ketika Luqman memberi nasihat kepada anaknya, nasihat yang paling pertama apa bunyinya? Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun adzim. Hai putraku, hai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah, jangan syirik. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah kezaliman yang besar. Ya, jadi dalam pandangan Islam, kezaliman itu bertingkat-tingkat, dan ternyata kezaliman yang paling tinggi tingkatannya adalah mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi syirik itu dosa yang besar sekali, bahkan kezaliman yang paling besar.
Bagaimana syirik bukan dosa terbesar dalam mendurhakai Allah, sedangkan syirik berarti menjadikan sekutu bagi Allah. Tahu sekutu ya? Apa? Bukan, sekutu bukan selain. Sekutu itu artinya jadi misalnya begini. Ya, teman, bisa dibilang teman, bisa dibilang pendamping, bisa dibilang tandingan, ya, bisa dibilang kompetitor, ya. Itu sekutu, ya. Itu sekutu. Jadi orang yang mempersekutukan Allah artinya bersama Allah dia meletakkan yang lain lagi, yang dia letakkan seolah-olah setara dengan Allah. Itu namanya syirik, ya. Padahal Allah Ta'ala telah menjadikan segala sesuatu ada dari yang semula tidak ada, ya, menjadi ada. Dan Allah Ta'ala telah memberikan segala kenikmatan. Kok bisa-bisanya ada pihak lain disetarakan dengan Allah, padahal Allah yang menciptakan segala sesuatu dari tidak ada menjadi ada. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan segala kenikmatan. Semua kenikmatan yang kita dapat ini datang dari Allah, ya. Tidak ada kenikmatan yang datang dari selain Allah. Bahwasanya Allah memberikan kenikmatan itu kepada kita bisa lewat Pak Ismet, bisa lewat Salman, itu hanya perantara saja, tetapi hakikat nikmat itu datang dari Allah. Syirik itu terbagi menjadi 3 macam. 1 syirik akbar, 2 syirik asghar, syirik kecil, dan 3 syirik khafi. Syirik khafi itu syirik tersembunyi. Khafi itu tersembunyi. Namun Ibnul Qayyim rahimahullah berpendapat hanya ada 2 macam syirik. Jadi beliau tidak sependapat dengan 3 jenis syirik, tapi cuma 2, yaitu syirik akbar dan syirik asghar. Dan syirik khafi tentunya termasuk syirik asghar, ya. Jadi syirik itu hanya berapa? Hanya 2, syirik akbar dan syirik asghar. Syirik besar dan syirik kecil. Dosa syirik akbar tidak akan diampuni oleh Allah kecuali dengan jalan bertaubat. Jadi bisa orang bertaubat dari syirik akbar ini. Orang bisa bertaubat dari dosa pembatal keimanan, keislaman, bisa. Tapi dia harus bertaubat darinya, penuhi semua syarat-syarat bertaubat. Cuma ketika seseorang sudah terjerembab dalam dosa pembatal keimanan, keislaman, lalu dia tidak kunjung bertaubat, ya, dari dosa itu, maka walaupun dia nanti selanjutnya sholat, dia puasa, dia pergi umroh, dia sedekah, dia infak, ya, nggak ada nilainya. Kenapa? Karena dia belum bertaubat dari dosa yang membatalkan imannya. Paham tidak? Jadi lain halnya dengan orang melakukan dosa shaghair, dosa kabair tadi. Kalau orang melakukan dosa shaghair, dosa kecil, ya, lalu dia mengerjakan perbuatan kebaikan lain, maka dosa kecil ini nggak menghapus yang lain. Bahkan dosa besar pun demikian. Orang berzina, nggak berarti kalau kemudian dia sudah selesai berzina lalu dia melakukan kebaikan lain, terus kebaikan lain itu nggak ada nilainya, nggak ada hubungannya. Ya karena apa? Karena dosa itu tidak membatalkan imannya. Tapi kalau orang melakukan dosa yang membatalkan iman, maka kebaikan apapun yang dia kerjakan selagi dia belum bertaubat dari dosa pembatal iman, maka semua kebaikan itu nggak ada nilainya, ya. Baik. Jadi kembali ke kalimat tadi, saya ulangi lagi. Dosa syirik akbar tidak akan diampuni Allah kecuali dengan jalan bertaubat. Pelakunya jika meninggal dunia dalam keadaan syirik, maka dia akan kekal di dalam neraka selama-lamanya. Wa na'udzubillah min dzalik. Suratnya surat An-Nisa ayat 48 yang artinya sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan Allah mengampuni segala dosa selain dosa syirik bagi siapa yang Allah kehendaki. Barang siapa mempersekutukan Allah syirik, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang besar. Allah Ta'ala berfirman lagi di surat Al-Hajj ayat 31, wa may yusyrik billahi faka'annama kharra minas sama'i fatakhtafuhu at-tayru aw tahwi bihi ar-rihu fi makanin sahiq. Barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah Ta'ala, maka
seolah-olah dia telah jatuh dari langit lalu disambar burung atau diterbangkan angin ke tempat yang jauh. Oleh karena itu, kaum musyrikin dari kalangan penyembah kuburan dan lain-lainnya mengatakan kepada ilah-ilah mereka, Tuhan-Tuhan mereka, ketika mereka sudah ada di dalam neraka nanti, ya, mereka itu mengungkapkan kalimat sebagai berikut: demi Allah, sungguh kita dahulu di dunia dalam kesesatan yang nyata karena kita mempersamakan kalian, ya, ilah-ilah mereka itu, dengan Rabbul Alamin, dengan Rabb semesta alam. Jelas ya? Jadi itu namanya mempersekutukan Allah SWT. Memang mereka tidak menyamakan ilah-ilah itu dengan Allah dalam hal mencipta, ya, mereka tidak. Mereka tahu dong, yang mencipta itu cuma satu, Allah. Mereka nggak menyamakan itu. Jadi misalnya contohnya begini. Contohnya orang musyrik Quraisy yang sujud di hadapan salah satu ilah mereka yang terkenal, namanya Hubal. Ya, Hubal itu termasuk ilah yang besar, sembahan yang besar, patungnya juga besar, diletakkannya bahkan di dalam Ka'bah. Nah, orang-orang musyrik itu sekalipun mereka menyembah Hubal, mengagungkan Hubal, berdoa kepada Hubal, tapi mereka tahu Hubal itu bukan yang menciptakan segala sesuatu. Mereka tahu Allah yang menciptakan segala sesuatu. Nah, jadi itu contohnya. Jadi memang mereka tidak menyamakan ilah-ilah itu dengan Allah dalam hal mencipta, memberi rezeki, menghidupkan atau mematikan. Hanya saja kaum musyrikin itu menyamakan ilah-ilah mereka itu dengan Allah dalam perkara mahabbah, kecintaan, yang merupakan intisari dari peribadatan. Jadi intisari kita beribadah itu adalah al-mahabbah, kecintaan kepada ilah yang kita sembah. Demikian juga dalam masalah ta'zim, pengagungan, yang merupakan salah satu bentuk qurbah, mendekatkan diri yang paling besar dan ibadah yang paling agung. Jadi qurbah itu contoh nyatanya adalah kalau kita ingin mendekat kepada Allah, kita itu melakukan penyembelihan hewan kurban. Itu bentuk kita mendekatkan diri kepada Allah. Makanya orang-orang musyrik itu, kalau mereka ingin merasa dekat dengan yang dia sembah selain Allah itu, dia memberikan pengorbanan kepada yang dia sembah itu. Ini maaf ya, agak jauh kita memberikan ilustrasi contoh. Contohnya seperti yang sekarang lagi heboh dibicarakan, ya. Apa itu, Bu? Nah, Masya Allah, ini luar biasa ya. Ibu siapa namanya, Bu? Saya selalu ikuti itu kok, penasaran aja sih. Ya, Ibu siapa namanya? Ibu Nancy. Ibu Nancy. Oke. Jadi Ibu Nancy ini ngikutin. Jadi di dalam Epstein Files itu tersingkap bahwa ternyata orang-orang penting seperti Presiden Amerika, seperti artis-artis, penyanyi, ya, bintang film, ya, yang jadi korban si Epstein ini, si Jeffrey Epstein ini, yang berhasil diundang ke pulau surganya si Jeffrey Epstein ini, ternyata mereka di sana melakukan peribadatan terhadap berhala. Ya, dan dalam hal ini ibadah mereka kepada ilah yang namanya Baal. Dan itu ada dalam Al-Quran. Siapa yang tahu surat berapa, ayat berapa? Ihsan sedikit tahu surat berapa, ayat berapa? Coba Ihsan buka surat As-Saffat ayat 125. As-Saffat ayat 125. Baca, Iksan Sidiki baca As-Saffat ayat 125, terus baca artinya.
أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين. Patutkah kamu menyembah baik dan kamu tinggalkan Allah sebaik-baik pencipta? Ya. Ata'buduna ba'lan. Ya, ata'buduna ba'lan. Atad'una ba'lan wa tadharuna ahsanal khaliqin. Apakah kalian beribadah kepada Ba'al? Ya, atad'una juga termasuk apakah kalian berdoanya, memintanya kepada Ba'al dan kalian tinggalkan sebaik-baiknya pencipta? Siapa itu? Allah Subhanahu wa taala, sebaik-baiknya pencipta. Ahsanal khaliqin. Nah, jadi Ba'al ini adalah sembahan yang sudah kuno sekali, ribuan tahun yang lalu dia sudah biasa dijadikan salah satu sembahan kaum musyrikin. Nah, ternyata kaum musyrikin modern sekarang pun menyembah Ba'al. Jadi mereka bikin patung Ba'al, ya, bentuk patung Ba'al itu orang duduk gitu dengan kepalanya kayak kepala kambing begitu, dengan tanduknya panjang. Nah, jadi mereka, ya, termasuk Presiden Amerika, contohnya Bill Clinton, ya, George Bush Senior, ya, itu mereka adalah pelanggan pulaunya si Jeffrey Epstein ini, dan mereka terlibat dalam peribadatan Ba'al di situ. Dan dalam rangka supaya lebih dekat lagi dengan sembahannya, mereka melakukan pengorbanan. Dan yang dikorbankan itu bukan kayak kita sapi, ya, domba, onta. Kalau kita kan begitu kita korbankan. Ini yang mereka korbankan apa? Anak-anak hidup, ya. Anak usia 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun. Iya. Ini ada semua dalam dokumen Epstein Files itu. Makanya saya termasuk orang yang begitu mendengar Departemen Kehakiman Amerika Serikat nyata-nyata mengungkap di Epstein Files dan isinya seperti itu, saya termasuk orang yang bersyukur. Kenapa? Karena sekarang kita bisa terang-terangan menjelaskan kepada umat manusia, ya, terutama umat Islam, bahwa dunia sedang dipimpin oleh para penyembah syaitan. Dunia sedang dipimpin oleh Hizbus Syaitan, partai syaitan. Karenanya kita yang mengaku sebagai orang beriman tidak boleh ragu-ragu menjadi bagian dari Hizbullah, ya. Karena Hizb itu, partai itu cuma ada 2 dalam Al-Quran, Hizbullah dengan Hizbul Syaitan. Nah, kita mau pilih masuk ke dalam kelompok partai mana? Ya, partai Allah lah kita. Tapi tolong, ya, kalau dengan Hizbullah jangan membayangkan satu kelompok bersenjata di Lebanon Selatan. Kalau itu Hizbullah Syiah gitu, ya, mereka mengkafirkan para sahabat, lain lagi ceritanya. Ini Hizbullah menurut Al-Quran. Allah itu mengatakan di Al-Quran, Inna hizballahi humul ghalibun. Sesungguhnya partai Allah itu pasti meraih kemenangan. Melawan siapa? Melawan Hizbus Syaitan. Nah, jadi jamaah sekalian rahimakumullah, karena itulah Allah mencela orang-orang yang tidak mengagungkan Allah dengan firman-Nya, malakum la tarjuna lillahi waqara. Surat Nuh ayat 13. Mengapa kamu tidak percaya akan kebesaran Allah Ta'ala? Karena itulah kami berani mengatakan bahwa semua kejahatan, keburukan secara keseluruhan berpangkal kepada syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi semua keburukan hakikatnya berpangkal pada dosa syirik, mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syirik akbar bentuknya bermacam-macam, namun sebenarnya sumbernya kembali pada 4 jenis syirik yang akan kami sebutkan secara global dengan sedikit keterangan agar tidak terlalu berkepanjangan, meskipun sebenarnya berpanjang lebar dalam masalah ini tentu lebih baik dan lebih pas. Yang pertama, ini semua contoh-contoh atau bagian dari syirik akbar, ya. Yang pertama, syirkud dakwah, syirik doa. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala surah Al-Ankabut ayat 65. Maka apabila mereka naik bahtera kapal,
mereka mendoa atau berdoa kepada Allah Ta'ala dengan memurnikan ketaatannya kepada Allah, mukhlishina lahud din. Maka tatkala Allah menyelamatkan mereka sampai ke darat, tiba-tiba mereka kembali mempersekutukan Allah. Jadi orang itu kalau dalam sebuah perjalanan, apalagi di laut, pelayaran gitu ya, lagi di atas kapal, tiba-tiba kapal itu diterpa badai, ombak badai atau badai ombak ya, sehingga dipermainkan oleh badai ombak itu kayak bola aja gitu, goyang-goyang. Nah, itu dalam situasi seperti itu, maka penumpang kapal itu akan merasa takut mati kan? Takut mati itu akan sungguh-sungguh dengan penuh kejujuran, ketulusan berdoa minta pada ya Allah, tolong ya Allah. Atau lagi naik pesawat terbang, terus mau landing di sebuah kota, di sebuah airport, tetapi langitnya mendung berat, sehingga tiba-tiba ada berita dari pilot kepada semua penumpang, harap pasang safety beltnya ya, sabuk pengamannya. Kita akan melewati situasi yang berat ini situasinya. Kami dapat informasi dari tower airport, kami belum bisa landing ya, karena situasi berat, awan tebal, ya, udah gitu hujan lebat, udah gitu petir lagi ya. Nah dalam situasi seperti itu, maka penumpang semua pesawat itu tiba-tiba senyap semuanya dan sibuk berdoa, apapun doanya. Tapi intinya digambarkan dalam ayat ini, pasti dia akan berdoa dengan penuh ketulusan kepada Rabbul Alamin, kepada pencipta jagat raya ini, penguasa langit dan bumi ini, agar selamat. Nah begitu udah selamat, biasanya kembali lagi ke penyakitnya, syirik lagi, lupa lagi, karena sudah merasa selamat dari ancaman. Kita lanjutkan. Kalau menurut penulis, kaum musyrikin zaman kita sekarang itu lebih parah kemusyrikannya daripada kaum musyrikin zaman dulu. Sebab kaum musyrikin zaman dulu berbuat syirik dalam keadaan lapang, tenang, damai, gitu ya, dia syirik. Dan berbuat ikhlas, memurnikan tauhid kalau lagi terjepit. Sedangkan kaum musyrikin zaman kita sekarang tetap saja berbuat kemusyrikan, mau dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan susah. Ya bermain-main juga tetap aja syirik. Ini menurut penulis kitab ini ya. Dalam bagian mukadimah kitab tersebut, Syekh juga mengatakan syirik-syirik itu merasuk ke dalam ibadah, maka ibadah tersebut menjadi rusak atau batal, seperti batalnya keadaan toharoh, bersuci bila seseorang kemudian berhadas. Ya. Kalau kita sedang berwudu, dalam keadaan berwudu, terus kita buang angin gitu kan batal kan wudu kita ya. Nah begitu juga dengan orang yang terlibat dalam syirik, maka dia sholat sekalipun ya nggak ada gunanya gitu. Karena apa? Karena syarat sahnya sholat nggak ada. Apa itu? Iman nggak ada. Bagaimana sholat bisa diterima kalau syarat paling pertama nggak ada, yaitu iman. Ya, sama aja kayak orang berpuasa tapi nggak punya iman, ya nggak ada efeknya puasanya, nggak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jika Anda sudah mengerti bahwa syirik apabila mencampuri ibadah pasti merusak ibadah tersebut, menggugurkan amal, dan pelakunya menjadi bagian dari orang-orang yang kekal dalam neraka, maka tentunya Anda pun mengerti bahwa masalah paling penting yang harus Anda ketahui adalah masalah tersebut. Mudah-mudahan Allah berkenan menyelamatkan Anda dari perangkap ini, yaitu syirik kepada Allah Ta'ala. Itu syirik pertama dari syirik akbar. Apa tadi syirik pertama? Syirik dakwah atau syirik dakwah atau syirik doa. Jadi orang berdoa enggak terus-menerus hanya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang kedua, termasuk syirik akbar, syirkun niyah wal iradah wal qasdu. Syirik niat, syirik kehendak atau keinginan, dan syirik tujuan. Dalilnya surat Hud ayat 15 dan 16 yang berarti atau bermakna
barang siapa menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat kecuali neraka. Dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan, yang telah mereka capai di dunia, dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan. Jadi ini syirik niat. Orang hidup di dunia melakukan berbagai jerih payah, sulit, ini semua dalam rangka dunia saja. Begitu. Itu syirik loh. Jadi orang berbuat hanya untuk dunia saja dalam semua urusan hidupnya, itu namanya syirik niat. Dan ini akan mengakibatkan orang ini di akhirat nggak dapat apa-apa kecuali api neraka. Nauzubillah. Makanya kalau kita pakai istilah modern, orang yang sudah kena syirik niat menjadikan dunia sebagai tujuan akhir hidupnya, dia sudah kena apa yang disebut dengan faham materialisme. Pernah dengar istilah itu, Bu? Faham materialisme. Karena faham materialisme itu ingin dirinya itu mengumpulkan materi sebanyak-banyaknya, harta sebanyak-banyaknya, dan semua harta, semua materi itu hakikatnya adalah dunia. Ya. Bukan berarti dalam Islam kita nggak boleh nyari harta. Bukan berarti dalam Islam kita nggak boleh punya materi apa-apa, bukan. Tapi niatnya apa? Niat kita punya harta itu untuk apa? Kalau orang yang beriman, dia punya harta, harta dia gunakan untuk apa? Untuk beramal. Baik itu amal soleh yang sifatnya hablum minan nas, maupun amal ibadah yang sifatnya hablum minallah. Tapi yang jelas dia tidak mengumpulkan harta demi banyak harta, enggak. Demi nampang dengan orang lain yang juga doyan ngumpulin harta. Jadi adu kaya-kayaan gitu. Enggak ada gunanya. Ibnu Qayyim rahimahullah tentang syirik dalam hal iradah, kehendak, keinginan dan niat, maka itu merupakan lautan yang tidak bertepi dan jarang sekali orang yang dapat selamat darinya. Barang siapa dalam melakukan amal perbuatan berkehendak atau berkeinginan ditujukan kepada selain Allah dan meniatkan perbuatan itu selain mendekatkan diri kepada Allah serta menuntut ganjaran dari amal perbuatan itu, maka ia berarti telah berbuat syirik dalam hal niat dan kehendaknya. Jadi Ibnu Qayyim itu menggambarkan orang yang kalau niatnya itu dunia semata, itu orang yang ibaratnya nggak ada ujung akhirnya itu keinginannya itu. Ya, terus saja diperturutkan, terus saja dia kejar. Syirik niat ini dikategorikan sebagai syirik akbar manakala amal seseorang seluruhnya diniatkan untuk selain Allah. Jadi semua yang dia inginkan itu mentok dunia aja, mentok dunia aja. Makanya dalam surat Al-Baqarah ada penggambaran Allah mengenai dua jenis orang yang bersusah payah pergi haji. Jadi orang yang pergi haji itu ternyata ada dua kelompok. Di surat Al-Baqarah itu disebutkan ayat 200, 201, 202. Allah berfirman, "Wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahum fil akhirati min khalaq." Nah, pakai hasanah kan yang pertama? Itu enggak hasanah. Hasanah sedikit. Al-Baqarah ayat 200 pakai hasanah yang pertama. Wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya. Enggak pakai hasanah kan? Iya. Jadi, ya Rabb kami mohon di dunia ini, di dunia itu, di dunia ini, itu permintaannya. Jadi dia jauh-jauh ke tanah suci untuk bisa berdoa di depan multazam, tempat mustajab, atau untuk bisa berdoa di tempat-tempat mustajab lain. Itu semua daftar doanya itu dunia dulu. Wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya, ya Rabb kami berikan kami di dunia ini, di dunia itu. Pokoknya
Kalau dilihat daftar doanya yang udah dia siapkan jauh-jauh hari untuk berangkat haji, untuk dia bacakan di depan Allah, semua doanya dunia aja. Yang dia minta supaya dirinya naik pangkat, ya kan? Yang dia minta supaya anaknya lulus sekolah, ya kan? Yang dia minta supaya anaknya yang belum nikah dapat pasangan yang cantik, ya kan? Oleh yang perempuan dapat laki-laki yang ganteng. Dunia semua yang dia minta. Yang dia minta supaya dia makin dekat dengan presiden, gitu. Jangan dijauhi dari presiden, gitu. Ya. Pokoknya dunia semua yang dia minta. Nah, kata Allah, wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Orang yang jauh-jauh pergi ke tanah suci, doanya semuanya dunia, nggak ada bagian bagi dia di akhirat barang sedikit pun. Nggak ada apa-apa di akhirat bagi dia. Nggak ada. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Adapun ada orang-orang yang pergi ke tanah suci, dia udah bikin daftar doa, doanya itu masya Allah sapu jagat doanya. Permintaannya duniawi dikaitkan dengan akhirat, duniawi dikaitkan dengan akhirat, duniawi dikaitkan dengan akhirat. Nggak ada yang duniawi titik, nggak ada. Ya Allah, izinkan aku naik pangkat ya Allah, supaya kalau posisiku lebih tinggi di perusahaan, aku bisa lebih banyak berdakwah. Masya Allah. Lain kan dengan orang yang sekedar pengen naik pangkat jadi direktur. Ya. Mentok cuma gitu aja, pengen jadi direktur aja. Dia bilang, ya Allah, izinkan aku nanti pulang bisa di rumah yang lebih besar, sehingga nanti aku ada ruangan khusus buat taklim. Masya Allah. Ya. Luar biasa kan? Itu pun sudah doanya udah sapu jagat. Apa kata Allah di ayat 202-nya? Gimana kata Allah? Gimana? Ulaika lahum nasibun mimma kasabu. Itulah orang-orang yang akan mendapatkan bagian sesuai dengan usahanya. Jadi doanya udah lengkap pun, tapi terpulang kepada usahanya. Dia minta di dunia hasanah, upaya untuk dunia hasanahnya nggak ada. Dia minta fil akhirati hasanah, tapi upaya untuk fil akhirati hasanahnya nggak ada. Dia minta waqina azabannar, hindarkan kami dari api neraka, tapi makanannya haram, minumannya haram, pergaulannya haram. Ya, gimana mungkin dia dipelihara dari api neraka? Oke. Kita lanjutkan. Syirik yang ketiga, syirik akbar yang ketiga, syirkut ta'ah, syirik dalam ketaatan, yaitu mentaati para pendeta dan rahib dalam bermaksiat atau durhaka kepada Allah Ta'ala. Surat At-Taubah ayat 31, yang artinya mereka di sini ini ahli kitab ya. Jadi surat At-Taubah ayat 31 ini asbabun nuzulnya tentang kaum Nasrani, ahli kitab. Ahli kitab menjadikan orang-orang alim mereka dan rahib-rahib mereka sebagai arbaban min dunillah, rob selain Allah Ta'ala. Dan juga mereka menjadikan sebagai rob Al-Masih putra Maryam, Isa alaihissalam. Padahal mereka hanya disuruh menyembah ilahan wahidah, ilah yang esa, ilah yang satu. Tidak ada ilah yang berhak disembah selain dia. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan ya. Jadi ayat ini menurut salah satu riwayat itu ketika dibacakan, ada seorang sahabat namanya Adi bin Hatim radhiyallahu anhu mendengar Nabi membacakan ayat itu. Sedangkan Adi bin Hatim ini asalnya agamanya Nasrani sebelum masuk Islam. Jadi begitu Nabi membacakan ayat ini, dia langsung bertanya, ya Rasulullah, kenapa Allah mengatakan ahli kitab itu menjadikan pendeta-pendetanya, rahib-rahibnya sebagai rob-rob selain Allah? Padahal setahu saya nggak ada tuh orang Nasrani sujud di depan pendeta, sujud di depan rabi, rahib gitu. Terus Nabi nanya, bukankah kalian kaum Nasrani, jika pendeta bilang sesuatu itu halal, kalian halalkan? Oh iya. Bukankah kalian kalau pendeta mengharamkan sesuatu, kalian haramkan? Iya. Nah itulah bentuk ibadah orang Nasrani kepada pendeta-pendetanya.
Jadi pendeta itu kadang-kadang mengeluarkan fatwa ini halal padahal Allah bilang haram. Ini haram padahal Allah bilang halal, begitu. Terus ditaati sama jemaatnya. Itu bentuk syirik, bentuk syirik yang namanya syirkut ta'ah, syirik dalam hal ketaatan. Nah, kita umat Islam bisa mengikuti jejak langkah mereka kalau kita memperlakukan orang-orang alim kita, ulama-ulama kita juga sebagaimana orang Nasrani memperlakukan pendeta mereka. Jadi ulama mengeluarkan fatwa yang ternyata error, fatwanya nggak sejalan dengan ketentuan Allah, terus kita taat sama fatwa itu. Ini ngaco, paham ya? Itu sadar tidak sadar menjadikan ulama itu sebagai arbaban min dunillah, rob-rob selain Allah. Nah, ini saya jadi teringat ada hadis. Suatu ketika Nabi Muhammad SAW sedang berjalan berdua dengan seorang sahabat namanya Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Dan mereka berdua jalan menuju ke rumah Rasul. Jadi Nabi mau pulang ke rumah ditemani oleh Abu Dzar Al-Ghifari. Mereka gandengan tangan, sahabat bersahabat yang saling sayangnya. Tiba-tiba Nabi di perjalanan itu bilang begini kepada Abu Dzar Al-Ghifari, "La ghairud dajjal akhwafuni ala ummati." Sungguh ada selain Dajjal yang lebih kutakutkan menghadapi umatku. Kaget Abu Dzar mendengar itu. Apalagi Nabi mengucapkannya sampai 3 kali. Jadi menegaskan gitu. Ada selain Dajjal yang lebih kukhawatirkan menimpa umatku. Maka khawatir Nabi keburu sampai rumah, ditanyalah sama Abu Dzar, "Ya Rasulullah, ma hadzal ladzi akhwafuni ala ummati?" Apa itu sesuatu yang engkau khawatirkan menimpa umatku selain Dajjal? Apa kata Nabi? Nabi menjawab, "A'immatun mudilli," imam-imam yang menyesatkan. Jadi jawab Nabi. Jadi Nabi lebih khawatir lagi kalau umat ini, umat Islam ini, ya, bahkan tunduk kepada imam-imam yang menyesatkan. Nah, siapa yang imam yang menyesatkan? Silakan dicatat. Surat Al-Ahzab, surat 33 ya, ayat 66, 67, 68. Kalau kita minta lagi Ananda Ihsan membaca ketiga ayat itu. Naiknya tolong. Surat Al-Ahzab ayat 66, 67, 68. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yawma taqallubu wujuhuhum fin nari yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na Rasulah wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna as-sabila ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. Pada hari ketika wajah mereka dibolak-balikan dalam neraka, mereka berkata, "Aduhai, kiranya dahulu kami taat kepada Allah dan taat pula kepada Rasul." Mereka berkata, "Wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami telah menaati para pemimpin dan para pembesar kami, lalu mereka menyesatkan kami dari jalan yang benar. Wahai Tuhan kami, timpakanlah kepada mereka azab 2 kali lipat dan laknatlah mereka dengan laknat yang besar." Ya, jadi Al-Ahzab 66, 67, 68. Mari kita lihat. Yauma tuqallabu wujuhuhum fin nari yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na Rasul. Pada hari ketika muka penghuni neraka dibolak-balik di api neraka, mereka berkata,
aduhai, sekiranya dulu di dunia kami taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Jika ayat berhenti sampai sini, pesan yang Allah ingin berikan kepada kita itu apa? Pesan yang Allah berikan adalah orang masuk neraka karena waktu di dunia tidak taat pada Allah dan tidak taat pada Rasul, kan gitu. Atau kalau kita balik, orang yang nantinya masuk surga adalah orang yang waktu di dunia taat pada Allah dan taat pada Rasul, kan gitu. Ya. Jika pesannya hanya itu jelas. Tapi ayat berikutnya menjelaskan kepada kita kenapa mereka nggak taat pada Allah, kenapa mereka nggak taat pada Rasul. Nah, ayat berikutnya bunyinya apa? Qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna as-sabila. Mereka berkata, penghuni neraka ini, ya Rabb kami, dulu di dunia kami mentaati sadatana wa kubara'ana, pemimpin-pemimpin kami dan pembesar-pembesar kami. Ternyata mereka menyesatkan kami dari jalan yang benar. Jadi ada sebabnya mereka nggak taat pada Allah, nggak taat pada Rasul. Sebabnya apa? Taat pada pemimpin dan para pembesar yang ternyata error. Pemimpin dan pembesar yang tidak mengajak kepada Allah dan Rasul. Bahkan sebagian mufassirin, ahli tafsir, mengartikan sadatana itu para pemimpin, sedangkan kubara'ana itu para pemuka agama. Nah, jadi orang bisa tidak taat pada Allah, tidak taat pada Rasul karena terlalu taat pada pemimpin yang error dan kepada pemuka agama yang error. Nah, Ustaz, emangnya ada ulama yang error? Ada. Hah? Ada ya, Bu? Ya, karenanya dalam literasi Islam ada dua istilah. Ada istilah ulama khair, ulama yang baik, dan ulama su, ulama yang buruk. Ya. Ulama yang khair adalah ulama yang terus-menerus mengarahkan umat untuk taat pada Allah dan taat pada Rasul. Sedangkan ulama yang su, ulama yang buruk, itu ulama yang banyak menggunakan ayat, banyak menggunakan dalil, banyak menggunakan syariat untuk mencari keuntungan duniawi. Dan kadang-kala salah satu cara mereka mendapatkan keuntungan duniawi adalah mereka berperan sebagai buzzer bagi para pemimpin yang error tadi. Jadi buzzer para pemimpin error. Gimana caranya supaya masyarakat pokoknya tetap percaya sama pemimpin, padahal pemimpinnya error. Ngerti ya? Ada nggak sih pemimpin error di zaman sekarang? Jangan disebut namanya, nanti kuping sebelah kanannya mendening. Oke, jadi jamaah sekalian rahimakumullah, syirik taat ini sangat serius ya. Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, orang-orang yang menjadikan orang-orang alim dan rahib-rahib mereka sebagai arbaban, rob-rob selain Allah, dengan cara mentaati mereka dalam menghalalkan apa yang diharamkan Allah dan mengharamkan apa yang dihalalkan Allah, terklasifikasi menjadi dua golongan. Jadi orang-orang yang taat syirik taat ini terbagi dua golongan lagi. Golongan pertama, mereka tahu bahwa para alim dan rahib-rahib itu mengganti agama Allah, lalu mereka mengikutinya, sehingga mereka berkeyakinan bahwa penghalalan apa yang diharamkan Allah serta pengharaman apa yang dihalalkan Allah dalam rangka mengikuti pemimpin-pemimpin mereka, dengan menyadari dan mengetahui bahwa mereka itu telah menyelisihi agama dan agama para rasul. Ini merupakan kekufuran. Ini jelas-jelas merupakan sebuah bentuk kekufuran ya. Bahkan Allah dan Rasulnya menyatakannya sebagai bentuk syirik. Mereka tidak melakukan sholat dan sujud kepada para alim dan raib-raib itu. Jadi mereka bukannya sholat dan sujud di depan alim-alim itu, di depan raib-raib itu, bukan.
Dengan demikian siapa saja yang mengikuti orang lain dalam menyelisihi agama, padahal dia tahu bahwa hal itu bertentangan dengan agama, serta meyakini bahwa apa yang dikatakan oleh orang lain itu bukan perkataan Allah dan Rasulnya, maka dia menjadi seorang musyrik seperti mereka yang dikisahkan oleh Allah dalam ayat di atas. Kelompok kedua, jika keyakinan dan kepercayaan mereka terhadap pengharaman yang halal dan penghalalan yang haram itu tidak berubah, akan tetapi mereka mentaati para alim dan rahib-rahib mereka dalam mendurhakai Allah, sebagaimana seorang muslim melaksanakan suatu kemaksiatan yang tetap dia yakini sebagai suatu kemaksiatan, maka mereka itu dihukumi sebagai pelaku dosa. Jadi gini, kalau ada seorang muslim mendengar seorang ulama itu menghalalkan yang Allah haramkan, terus dia akhirnya percaya bahwa oh itu ternyata halal ya, karena si ulama itu ngomong, padahal Allah bilang haram. Nah ini namanya jelas-jelas kekufuran, ini namanya jelas-jelas syirik gitu loh. Tapi kalau dia mendengar seorang penguasa ya, mengatakan bahwa sesuatu itu wajib padahal sama Allah haram gitu ya, terus dia mentaati penguasa itu bukan karena dia yakin itu wajib, bukan, dia tahu itu haram, tapi karena dia takut misalnya sama penguasanya. Nah ini namanya dosa, ngerti? Dosa, maksiat. Yang penting dia tetap yakin bahwa ini sebenarnya di mata Allah haram. Paham nggak? Ya, oke. Jadi dia nggak merubah hukum, dia melanggar hukum. Beda ya, merubah hukum dengan melanggar hukum itu beda. Kalau merubah hukum itu apa yang Allah bilang halal dia bilang haram, apa yang Allah bilang haram dia bilang halal, itu namanya merubah hukum. Itu menyebabkan orang itu dosanya batal, imannya batal, keislamannya. Tapi kalau orang melanggar hukum, dia tahu ini terlarang, Allah bilang ini terlarang, tapi dia kerjakan bukan karena dia yakin itu halal, bukan, dia tahu ini haram, tapi dia tetap melanggar, itu namanya dosa, ya, kemaksiatan, durhaka, gitulah. Kayak kebanyakan orang yang terlibat dalam judi. Ya. Anda kalau tanya sama penjudi, itu biasanya penjudi itu jawabannya jujur dia, bang. Abang berjudi mulu nih tiap malam. Emang abang nggak tahu judi itu haram? Tahu lah, dia tahu, gitu. Nah jadi dia berjudi itu bukan karena dia yakin judi itu halal, tidak. Dia yakin judi itu haram. Cuma dia mengerjakan karena apa? Dia menganggap itulah profesi dia, itulah sumber mata pencaharian dia, begitu. Nah dia tidak batal imannya, cuman dia berdosa, dia maksiat, dia terlibat dalam al-kabair, ya, dosa besar, karena judi itu termasuk kategori dosa besar. Jadi tolong bedakan antara melanggar hukum Allah dengan merubah hukum Allah. Kalau orang melanggar hukum Allah, jelas dia maksiat, durhaka, tapi belum tentu batal imannya, ya. Tapi kalau orang merubah hukum Allah, pasti batal imannya, karena seolah-olah dia merasa dirinya lebih hebat daripada penentu syariat, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, sudah berapa? 3 ya. Sekarang yang keempat, bagian dari syirik akbar, namanya syirkul mahabbah, syirik cinta. Syirkul mahabbah, ya. Surat Al-Baqarah ayat 165. Dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah. Mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah. Ada di antara manusia menyembah tandingan-tandingan selain Allah yang mereka cintai tandingan-tandingan itu sebagaimana mereka mencintai Allah. Nah orang musyrik itu karena kejahilannya mengenai Rabbnya, akan ada Anda dapati mencintai ilah-ilah yang berupa berhala dan selainnya sebagaimana dia mencintai Allah, dan bahkan lebih daripada dia mencintai Allah. Jika ilah-ilah itu disakiti, maka dia akan marah demi ilah-ilah itu dengan kemarahan yang lebih besar daripada kemarahannya karena Allah. Jadi ada orang-orang tertentu, ya, hukum bikinan manusia itu kalau dilecehkan, diejek gitu ya, hukum bikinan manusia,
dia marah, dia bela habis-habisan. Tapi kalau hukum Allah dilecehkan, dia tenang-tenang aja. Karena apa? Karena dia sangat amat cinta kepada hukum dengan manusia dia. Dia akan gembira demi ilah-ilah itu dengan kegembiraan yang tidak sebagaimana kegembiraannya karena Allah. Jadi bahkan dia itu terhadap apa-apa yang menyenangkan ya untuk selain Allah, dia bisa bergembira. Tapi untuk sesuatu yang sebenarnya mendatangkan keridhaan Allah, dia nggak bisa gembira. Jadi benar-benar perasaan-perasaannya itu sudah mengalami error ya. Mestinya dia menyukai apa yang Allah sukai, tidak. Dia malah benci dengan apa yang Allah sukai. Mestinya dia benci dengan apa yang Allah benci, malah dia sukai apa yang Allah benci. Allah Ta'ala berfirman di surat Az-Zumar ayat 45 yang maknanya, dan apabila nama Allah saja yang disebut, kesallah hati orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat. Dan apabila nama sembahan-sembahan selain Allah yang disebut, tiba-tiba mereka bergirang hati. Makanya kalau Anda ingat dulu para sahabat ketika masih berdakwah bersama Nabi di kota Mekah sebelum hijrah ke Madinah. Kota Mekah itu kan penguasanya musyrik ya, penguasanya musyrik, dan mereka benci sekali dengan dakwah tauhid yang diajarkan oleh Nabi dan para sahabat. Maka kalangan para sahabat dari du'afa, orang-orang yang lemah, bahkan yang termasuk budak seperti Bilal, itu oleh majikannya, oleh orang-orang yang berpuasa, itu mereka disiksa. Dan ketika disiksa, salah satu bentuk siksaannya adalah memaksa yang disiksa itu, para sahabat itu, untuk mengucapkan kata-kata kekufuran, yaitu mengucapkan nama berhala-berhala yang mereka cintai itu, Lata, Manat, Hubal, Uzza, ya kan? Begitu. Makanya orang-orang para sahabat ini mereka istiqomah. Kayak Bilal itu terkenal sekali, dia dipaksa untuk mengucapkan Hubal, Lata, Manat, Uzza. Dia jawabnya apa? Ahad, Ahad, Ahad. Maksudnya Allah. Ya. Dan tiap kali dia menyebut nama Allah, Ahad, ya kan? Itu majikannya makin menyiksa dia karena kesal dia mendengar nama selain dari nama sembahan-sembahannya. Nah, ini namanya syirkul mahabbah, ya, syirik dalam kecintaan. Nah, Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, ada empat macam bentuk mahabbah yang harus dibedakan satu sama lain. Karena orang yang tidak dapat membedakannya pasti tersesat. Keempat macam mahabbah itu adalah, pertama, mahabbatullah, mencintai Allah. Mahabbatullah saja tidak mencukupi untuk selamat dari azab Allah dan beruntung meraih pahala dari Allah. Sebab kaum musyrikin, para penyembah salib, kaum Nasrani, kaum Yahudi dan selain mereka pun mencintai Allah. Jadi mahabbatullah ini sifatnya umum ya, siapapun biasanya mudah untuk bisa memahami dan memilikinya. Jenis kedua mahabbah namanya mahabbatu ma yuhibbullah. Saya ulangi, mahabbatu ma yuhibbullah, mencintai apa saja yang dicintai oleh Allah. Mencintai apa saja yang dicintai Allah. Mahabbah jenis ini memasukkan seseorang ke dalam Islam dan mengeluarkan seseorang dari kekufuran. Jadi mencintai apa saja yang dicintai Allah itu menjadi sebab orang masuk Islam dan menjadi sebab orang keluar dari kekufuran. Manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah orang-orang yang paling hebat dalam mahabbatu ma yuhibbullah, dalam mencintai apa-apa yang Allah cintai. Makanya Bapak dan Ibu rahimakumullah, termasuk perkara penting yang harus kita berusaha wujudkan dalam diri kita dan keluarga kita adalah menjadi kalangan orang-orang yang dicintai Allah. Dan itu bisa kita temukan di mana? Di Al-Quran. Terutama di ayat-ayat mana? Ayat-ayat yang ujung akhirnya wallahu yuhibbu titik. Misalnya surat Ali Imran 146.
ka'ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu rabbiyuna katsir fama wahanu lima asabahum fi sabilillah wa ma dha'ufu wa mastakanu wallahu yuhibbus sabirin. Surat Ali Imran ayat 146. Artinya berapa banyak bersama para nabi berperang Ridliyun, pengikut-pengikutnya yang Rabbani, pengikut-pengikutnya yang bertakwa. Mereka itu tidak lemah mental disebabkan musibah yang menimpa mereka di jalan Allah. 1. Mereka tidak lemah penampilan. 2. Dan mereka tidak lemah aktivitas. 3. Wallahu yuhibbus sabirin, dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Nah, jadi Allah bilang di dalam ayat ini bahwa Allah mencintai orang-orang yang berperang bersama para nabi dengan memiliki 3 sifat. Sifat pertama, mawahanu lima asabahum fi sabilillah. Tidak lemah mental disebabkan musibah-musibah yang menimpa mereka di jalan Allah. 1. Ma'dha'ufu, tidak lemah penampilan. Dan yang ketiga, ma'mastakan, tidak lemah aktivitas, ya. Dihalangi begini dia cari jalan lain, dihalangi begini dia cari jalan lain, pokoknya kreatif dia. Nah, kata Allah, orang-orang yang berperang bersama para nabi dengan 3 karakter ini namanya sabirin, orang-orang yang bersabar, orang-orang yang penyabar, ya. Dan Allah mencintai mereka. Nah, jadi kita harus mencintai orang-orang yang mencintai Allah. Allah mencintai orang-orang yang sabar. Dan kalau kita ingin dicintai Allah pula, mari kita jadi orang-orang yang sabar. Wallahu yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin, dan Allah mencintai orang-orang yang suka membersihkan diri. Bukan orang-orang yang suka dekil, kotor, jorok, tapi orang-orang yang bersih, yang suka membersihkan diri dan membersihkan lingkungannya. Oke. Jadi itu yang keberapa? Yang kedua. Kemudian yang ketiga, al-hubbu lillah atau al-hubbu fillah. Cinta untuk Allah atau cinta karena Allah. Dan hal ini merupakan akibat langsung dari mahabbatu ma yuhibbullah, mencintai apa-apa yang Allah cintai. Maka mencintai apa-apa yang Allah cintai itu kita sikapi dengan al-hubbu lillah dan al-hubbu fillah. Cinta demi Allah atau cinta karena Allah. Misalnya seorang wanita ditakdirkan Allah dapat suami yang soleh, dapat suami yang sabar, berarti suaminya terkategori minas sabirin, kan? Orang yang sabar, kan? Sedangkan tadi sudah kita diskusikan bahwa as-sabirin ini termasuk yang Allah cintai, ya. Nah, maka sang istri ini kalau dia mencintai suaminya al-hubbu fillah karena Allah, maka wanita ini sudah on the right track. Dia benar itu sikapnya. Jadi dia menyadari, saya mencintai suami saya karena ini termasuk hamba Allah yang Allah cintai. Suami saya penyabar, ya saya juga harus mencintai dia. Jangan suaminya penyabar, istrinya tukang ngomel, ya. Kan nggak connect gitu. Nggak ada rasa syukur di situ. Itu yang berapa? Yang ketiga, ya. Yang keempat sekarang, al-mahabbah ma'allah, mencintai sesuatu dan mensejajarkannya dengan kecintaannya kepada Allah. Mencintai sesuatu dan mensejajarkannya dengan kecintaannya kepada Allah. Ini merupakan al-mahabbah asyirkiyah, kecintaan yang bercabang atau kecintaan yang sifatnya syirik. Jelas ini kecintaan yang haram. Barang siapa mahabbah ma'allah terhadap sesuatu, bukannya lillah, bukannya fillah, bukannya cinta karena Allah, cinta demi Allah, maka berarti dia telah menjadikan sesuatu yang dia cintai selain Allah itu sebagai tandingan
terhadap Allah Ta'ala, dan ini adalah mahabbahnya kaum musyrikin. Mahabbahnya kaum musyrikin, mahabbah ma'allah. Keempat macam syirik akbar di atas dapat menyebabkan keluarnya seseorang dari Islam, sebab kesemuanya itu merupakan bentuk ibadah. Sedangkan memalingkan ibadah kepada selain Allah adalah syirik. Allah Ta'ala berfirman surat Al-Mu'minun ayat 117 yang artinya, dan barang siapa menyembah ilah di samping Allah padahal tidak ada suatu dalil pun baginya tentang hal itu, maka sesungguhnya perhitungannya di sisi Allah Rabbnya. Sesungguhnya orang yang kafir itu tidak beruntung. Allah menamakan mereka sebagai orang-orang kafir karena mereka berdoa kepada ilah selain Allah. Dan di antara bentuk syirik akbar lainnya adalah penyembelihan atau kurban untuk selain Allah. Sebab penyembelihan untuk Allah merupakan salah satu bentuk kurban pendekatan diri kepada Allah, bahkan termasuk bentuk kurban yang paling tinggi. Allah Ta'ala berfirman, "Fasholli li rabbika wanhar." Dirikanlah sholat karena Allah Rabbmu dan berkorbanlah. Contoh syirik akbar lain adalah bernazar untuk selain Allah. Ini merupakan syirik akbar karena nazar adalah ibadah. Surat Al-Baqarah 270 yang artinya apa saja yang kamu nafkahkan atau apa saja yang kamu nazarkan, sesungguhnya Allah mengetahuinya. Maka barang siapa bernazar untuk seorang wali dengan menyalakan lilin atau mempersembahkan sembelihan dan barang apapun, maka berarti dia telah menanggalkan ikatan Islam dari lehernya, karena nazar itu hanya dibolehkan untuk Allah Ta'ala. Memalingkan nazar kepada selain Allah berarti menjadi pembatal keislaman yang diwahyukan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW. Nazar yang dilakukan para penyembah kubur untuk seorang yang mereka yakini dapat menimpakan madarat dan dapat pula memberikan manfaat, keuntungan, maka itu merupakan syirik akbar yang dapat menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Orang yang menyatakan bahwa hal itu hanyalah syirik kecil, maka jelas keliru dan menyatakan sesuatu yang tidak ada dasarnya yang benar. Allah lah tempat memohon pertolongan dan pada Allah lah tempat bersandar. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah Ta'ala. Baik, jamaah sekalian rahimakumullah, saya kira untuk hari ini saya cukupkan sekian karena kita harus menyediakan waktu untuk tanya jawab. Jam 11 saya harus meninggalkan lokasi ini mengejar acara kuliah anggur berikutnya. Mudah-mudahan yang sedikit yang kita pelajari hari ini membawa manfaat dunia akhirat untuk kita bersama, dan yang lebih penting lagi mudah-mudahan Allah semakin mengasah keimanan kita, tauhid kita, sehingga kita dilindungi Allah dari berbagai bentuk kemusyrikan yang sadar tidak sadar bisa mengakibatkan dosa yang paling mengerikan, yaitu dosa nawaqidul Islam atau nawaqidul iman, dosa pembatal keislaman seseorang atau pembatal keimanan seseorang. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Al-Mukarram Ustaz Ihsan Tanjung yang telah menyampaikan